Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Ainun, saya sendiri Robi Rodia dan Adam Reza Habibi akan menjelaskan tentang materi kitab-kitab hadis, yaitu pertama ada pengertian. Kitab hadis adalah sekumpulan hadis satu kitab. Hadis sebagai kitab berisi pesan tentang perkataan, tindakan, dan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Pesan itu diterima oleh seorang sahabat selama berhubungan dengan Nabi, kemudian dikirim ke sahabat atau orang lain dan diteruskan kembali orang berikutnya hingga kitab hadis atau hingga menjadi kitab hadis tersebut. Ada sejarah dan proses penulisan kitab hadis. Pertama di masa abad pertama Hijriah, yaitu masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah. Hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan melalui dari mulut ke mulut dan berpindah-pindah dari tempat ke satu tempat lain sampai akhirnya dibukukan. Terus jenis-jenis kitab hadis ada Al-Jami, Sunan, Al-Musnad, Al-Mu'jam, Al-Mustakhraj, Al-Mustadrak, dan Al-Atraf, dan terakhir Al-Ajaza. Pertama ada kitab Al-Jami. Menurut etimologinya, Al-Jami artinya yang menghimpun, sehingga dapat dipahami bahwa kitab Al-Jami adalah kitab yang menghimpun banyak hal. Nah, kitab ini disusun dan dibukukan oleh pengarangnya terhadap semua pembahasan agama. Kitab Al-Jami memiliki struktur, yaitu seluruh bab-bab hadis meliputi 8 masalah, yaitu masalah akidah, aqaid, hukum, fikih, perbudakan, rikok, adab makan minum, tafsir, sejarah dan riwayat hidup, sifat-sifat akhlak, syama'il, berbagai fitnah atau fitan, dan kisah-kisah atau yang disebut dengan manaqib. Contohnya itu terdapat gambar ya di sini ada kitab Al-Jami As-Sahih yang merupakan kitab koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari yang hidup antara 194 hingga 256 Hijriah. Berserta contoh halamannya di sini bisa terlihat ya. Terus kitab ini juga dikenal dengan Al-Jami Musnad Al-Sahih Al-Mustakhsar min umur Rasulullah SAW ayyamihi. Terus abis itu terdapat hadis, contoh hadis dari kitab Al-Jami, yaitu larangan berdusta atas nama Rasulullah. Saya bacakan, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nara. Artinya, janganlah kamu berdusta atasku, karena sesungguhnya barang siapa berdusta atasku, maka silahkan dia masuk ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 106 dan Muslim nomor 1. Selanjutnya ada kitab Sunan. Kitab Sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih, mulai masalah taharah, zakat, sholat, dan seterusnya, dan hanya berisi hadis marfu, yaitu sabda Nabi SAW, dan hanya ada beberapa asar sahabat. Berikutnya ada struktur. Nah, strukturnya ini berisi hadis marfu, hadis Nabi SAW, terus dan sangat sedikit selain sabda Nabi SAW. Terus hadis-hadis tersebut terkait bab hukum fikih. Susunannya mengikuti sistematika buku fikih. Jenis-jenisnya yaitu ada Sunan Nasai oleh Imam An-Nasai, kedua ada Sunan Abu Daud oleh Imam Abu Daud, ketiga ada Sunan Al-Turmuzi oleh Imam At-Turmuzi, dan keempat ada Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Nah, contohnya ini terdapat gambar kitab Sunan Abu Daud oleh Imam Abu Daud berserta contoh halamannya. Nah, penulis kitab hadis menyesuaikan urutannya dengan urutan ilmu fikih, sehingga model ini pun dikenal dengan istilah kitab Sunan. Terus ada contoh hadis kitab Sunan Abu Daud, yaitu mengenai penjelasan tentang isti'adzah. Saya bacakan. Haddatsana Qutaibatu nu Sa'idin haddatsana Laitsu an Sa'idi ni Abi Sa'idin nil Sa'idil Maqburi an akhihi Abadin ni Abi Sa'id di annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal arba'i min
ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi dari saudaranya yaitu Abbad bin Abu Sa'id bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal arba'i min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tashbah wa min du'ain la yusma. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 hal, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ada kitab Musnad. Menurut etimologi, musnad berarti sesuatu yang disandarkan pada sumbernya. Sehingga di sini dipahami bahwa kitab Musnad merupakan kumpulan hadis yang semuanya tersusun dengan sebuah sandaran tertentu. Sedangkan menurut terminologinya, kitab Musnad adalah sebuah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama perawi pertama. Kitab Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat. Kemudian ada juga sebuah struktur dalam kitab Musnad, yaitu musnad yang terdapat dalam kitab Musnad tersebut tidaklah hanya berisi kumpulan hadis sahih saja, akan tetapi dalam kitab Musnad ini mencangkup semua hadis-hadis, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, dan tidak berurutan berdasarkan bab-bab fikih. Kenapa begitu? Dikarenakan urutan tersebut harus menggabungkan musnad setiap sahabat dan melihat objek pembahasan riwayatnya. Kemudian ada jenis dan atau macam-macam kitab musnad, yaitu Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Musnad Abi Bakar Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi, kemudian ada Musnad Abi Daud Sulaiman ibnu Daud At-Tayalisi, kemudian ada Mahmud At-Tahan, kemudian ada Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Contoh dari kitab Musnad yang kita ambil ini yaitu Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berkaitan erat dengan periode pembukuan hadis yang berdasari masa sebelumnya. Di sini ada contoh dari ada hadis dari kitab Ahmad bin Hanbal, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan Abdullah melalui sama langsung dari ayahnya. Inilah yang dinamakan Musnad Ahmad bin Hanbal. Di antara hadis-hadis tersebut ke dalam kategori ini adalah Hadasana Abdullah, Hadasani Abi, Hadasana Abdurrahman, Hadasana Malik An-Nafi, An Abi Umar, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ala tusumu hatta taru adalla wala taftaru hatta turuhu fa inna dhama alaikum. Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ada kitab Mu'jam. Kata Mu'jam secara etimologi pada awalnya diartikan sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang terkunci. Kemudian diartikan semacam kamus yang berfungsi menjelaskan arti kalimat yang tidak jelas. Kitab Mu'jam dalam terminologi studi hadis adalah Mu'jam adalah buku yang menyebutkan hadis-hadisnya didasarkan pada sahabat atau nama syekh atau didasarkan pada nama negeri gurunya pada umumnya secara abadi atau hijai atau dalam kurung sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Kemudian adapun struktur-struktur dalam kitab Al-Mu'jam yaitu Syekh Ahmad Abdul Ghafur mengartikan Mu'jam sebagai sebuah kitab yang mengumpulkan sebanyak mungkin kata-kata bahasa Arab yang disertai dengan penjelasan singkat maknanya dan juga disusun dengan susunan baik disusun sesuai huruf hijaiyah atau sesuai dengan tema tertentu. Kemudian ada jenis atau macam-macam kitab Al-Mu'jam, yaitu ada Al-Mu'jam Al-Kabir karya Abu Qasim Sulaiman ibnu Ahmad Tabrani.
Kemudian ada Al-Mujam Al-Qausat karya At-Tabrani. Kemudian juga ada Al-Mu'jam Sagir karya At-Tabrani. Yang kita ambil contoh di sini yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Aswad Al-Tabrani menyusun kitab ini berdasarkan nama gurunya. Jumlah mereka kurang lebih mencapai 2000 orang hingga meriwayatkan orang yang lahir setelahnya. Ada contohnya di sini kita hadis kitab Al-Mujam. Al-Dabi mengatakan fahuwa naziru kitab al-faradi lidaraqatni bi wafihi kullu nafsi wa azizi wal munkarani fihi fadilatihi wa sa'ati riwayatihi wa kana yaqulu hadal kitab rawahu fa innahu ta'ibu alaih. Al-Mujam Al-Aswad sama dengan kitab Al-Farad yang ditulis oleh Al-Darqutni. Dalamnya ia menjelaskan keutamaan dan keluasan riwayatnya. Atau berani berkata, kitab ini adalah ruhku. Karena ini ia bersusah payah dalam menyusunnya. Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang bagus, aziz dan munkar. Kemudian ada kitab Al-Mustakhraj. Secara etimologi, kata Al-Mustakhraj terambil dari wazan fi'il sulasi mazid fi warna ketiga bab ke-1. Kata istakhraja artinya mengeluarkan atau meriwayatkan. Jika ditelik menurut istilah ilmu hadis, dalam ilmu hadis dari kata ini kemudian muncullah istilah mukharrij. Isim fa'il dari lafaz istakhraja, yakni orang yang mengeluarkan atau meriwayatkan hadis. Sedangkan makna al-mustakhraj adalah seseorang mustakhrij atau periwayat yang menyandarkan hadis-hadis dalam kitabnya kepada hadis-hadis dalam kitab lain seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang lainnya. Kemudian juga ada strukturnya, yaitu mustakhraj ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, penyusunnya tidak mengharuskan kesamaan seluruh lafaz atau redaksi sebuah hadis. Namun tetapi hanya saja dalam hadis tersebut ada kesesuaian lafaz dan makna. Kedua, penyusun tidak hanya mengharuskan riwayat yang sahihat. Jenis atau macam-macam kitab Al-Mustakhraj, ada kitab Al-Mustakhraj Abu Nu'aim As-Sabani, Mustakhraj Al-Islami Al-Barqani, ada Abu Ahmad Al-Ghatrafi, Abu Bakar bin Murdawatay Syahih Bukhari, Abu Muhammad Raja'an Naisaburi. Contoh kitab Al-Mustakhraj Abu Nu'aim Al-Musnad Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim dalam naskah Darul Kutub Al-Misri. Kitab ini terdiri dari 16 juz. Kemudian ada contoh hadis Al-Mustakhraj. Akhbarana Abdullah bin Ja'far qiraatul alaih wa Yunus bin Habibi wa Abu Daudi wa Syu'bah. Akhbarani Mansur qala sami'tu Rabi bin Haris qala sami'tu Aliya yakhtubu wa huwa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takzibu alai fa innahu man yakzib alayya yalijnar. Kemudian akhbarana aidan Abdullah bin Ja'far wa Abu Sa'ud wa Abu Dawud an Su'bah an Mansur an Rabi sami alayya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takzibu alayya fa innahu man yakzibu ala yal jinnar. Dari contoh ini dapat kita ketahui sanad Imam Muslim dan Abu Nu'aim bertemu atau berkumpul pada Syu'bah, Mansur dan Rabi. Baik, selanjutnya ada kitab Mustadrak. Kata Mustadrak secara etimologi adalah susulan dari yang ketinggalan atau menambah yang kurang. Secara terminologi yang digunakan oleh para hadis, kitab Mustadrak adalah kitab yang menghimpun beberapa hadis yang sesuai dengan persyaratan salah seorang penyusun tetapi belum ditahrij di dalam kitabnya. Kemudian ada struktur dari kitab Mustadrak. Kitab Mustadrak menghimpun hadis-hadis yang telah memenuhi persyaratan sebuah hadis tetapi belum dimasukkannya, seakan-akan kitab Mustadrak
sebagai susulan atau penambahan terhadap kandungan kitab lain yang telah memenuhi persyaratannya. Kemudian ada jenis atau macam-macam kitab mustadrak. Yang pertama ada menampilkan ragam hadis yang secara sengaja maupun tidak diabaikan oleh para penulis kitab sebelumnya. Penampakan adanya penuturan yang berbeda terhadap pemelataan hadis tertentu. Yang ketiga menunjukkan transmisi hadis tertentu yang secara subjektif dinilai sahih atau penulis mustadrak. Ada contoh kitab Al-Mustadrak, yaitu kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain karya Imam Al-Hakim. Pada saat kitab Al-Mustadrak ditulis, pada saat itu Al-Hakim berada dalam masa transisi Samani yang bermazhab Syiah ke Dasti Ghazawni yang bermazhab Sunni. Kemudian ada hadis kitab Mustadrak. Hadis ini biasanya akan diberikan penjelasan di akhir matan dengan kutipan hada hadis sahih lam yakhruj fi sahihain. Hadis ini sahih akan tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah kitab Al-Atraf. Kitab Al-Atraf adalah kitab bagian kitab hadis yang hanya menyebutkan bagian tarf atau hadis yang menunjukkan keseluruhannya, kemudian menyebutkan sanad-sanadnya baik secara menyeluruh atau hanya dinisbatkan atau dihubungkan pada kitab-kitab tertentu. Struktur dari kitab ini adalah disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Maksudnya, kitab tersebut dimulai dengan hadis-hadis sahabat yang namanya dimulai dengan huruf alif, kemudian ba, dan seterusnya. Jenis hadis dalam kitab ini terdapat hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Dan contoh dari kitab ini adalah kitab Tuhfatul Ashraf bil Marifatil Atraf yang dikarang oleh Al-Hafiz Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi. Selanjutnya adalah kitab Al-Azza. Menurut pandangan ulama ahli hadis bahwa Azza merupakan kitab yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis tertentu yang diriwayatkan oleh satu orang, baik generasi sahabat maupun generasi setelahnya. Azza adalah kitab yang memuat beberapa hadis dengan tema tertentu. Strukturnya pun sama, yang berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dan hadis-hadisnya membahas tentang topik atau tema tertentu secara panjang, lebar, dan sangat tuntas. Contoh dari kitab ini adalah karya Ustadz Abu Ma'syar Abdul Karim Ibn Abdul As-Samad At-Tabari, yaitu Juz'u Marwahu Abu Hanifah an al-Sahabah, dan yang kedua karya Al-Bukhari yang berjudul Juz'u Raf'il Yadain fi as-Salat. Contoh hadis dari kitab ini yaitu dari contoh Juz'u Raf'il Yadain fi as-Salat karya Al-Bukhari. Dalam kitabnya menerangkan hadis tentang mengangkat tangan dalam sholat, yang dalam hadis ini berisi tentang bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya ketika membaca takbir untuk sholat setinggi pundak, dan ketika akan ruku, ketika mengangkat kepala, dan ketika bangun dari 2 rakaat, Nabi juga melakukan hal yang sama. Mengenal kutub al-sittah. Kutubus sittah dalam bahasa Indonesia artinya 6 kitab, adalah sebutan yang digunakan bagi merujuk 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. 6 kitab tersebut ialah yang pertama Sahih Bukhari yang dihimpun oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim yang dihimpun oleh Imam Muslim, Sunan An-Nasa'i atau disebut juga As-Sunan As-Sughra yang dihimpun oleh Imam Nasa'i, Sunan Sisa dari Pembakaran Daud dihimpun oleh Imam Sisa dari Pembakaran Daud, Sunan At-Tirmizi yang dihimpun oleh Imam At-Tirmizi, dan yang terakhir Sunan Ibnu Majah yang dihimpun oleh Ibnu Majah. Keenam kitab tersebut merupakan kitab hadis yang disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel. Kitab-kitab tersebut menjadikan rujukan utama oleh umat muslim dalam merujuk kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mengenal kutub al-tis'ah. Kutubut tis'ah adalah sebutan untuk kitab 9 hadis, yakni Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ditambah dengan 4 kitab sunan, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, dan ditambah 3 buku terakhir, yakni Musnad Ahmad, Al-Muwatta, Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil, kitab hadis adalah kumpulan hadis, satu kitab
atau satu kitab hadis sebagai kitab berisi pesan tentang perkataan, tindakan, dan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terdiri dari beberapa kitab, yakni Jami, Sunan, Musnad, Mu'jam, Al-Mustakhraj, Al-Mustadrak, Al-Atraf, dan Al-Azza, serta dapat mengenal kitab Sitah dan kitab Tis'ah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.